apakah Yesus ketika dia sudah bangkit dari kematian, apakah Yesus tidak sanggup menyembuhkan bekas luka atau bekas bolong di tangan Yesus, bekas paku yang disalibkan di tangan Yesus? Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Ibu ini mengatakan, ia heran melihat orang Kristen, mengapa mau menyembah Yesus yang cacat, yang tangannya bolong. Apakah dia tidak bisa menyembuhkan tangan bekas pemakuan di kayu salib itu? Mari kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Gue lagi gak menghina, gue lagi menggunakan akal sehat gue. Gue gak akan terima ketika ada Tuhan cacat. Karena kalau lu bayangin ya guys, lu bayangin gimana mungkin lu nyembah kepada Tuhan yang cacat, nggak sembuh-sembuh itu tangannya. Hai, silakan direkam. Ini nalar gua tidak melarang kalian jadi Kristen, tapi gua nggak mau menyembah Tuhan yang bolong tangannya. Oke? Gua nggak mau menyembah Tuhan yang tangannya. Mengapa Yesus pada saat bangkit dari kematian, bekas paku di tangannya itu tetap ada, atau mengapa tidak sembuh? Apakah Yesus memang tidak sanggup menyembuhkan bekas paku di tangannya? Inilah kemudian yang mendatangkan pertanyaan dari salah seorang ibu tadi. Tentulah ada dasarnya mengapa Yesus tidak mau atau tidak menyembuhkan bekas paku di tangannya. Dan apakah memang Yesus tidak sanggup menyembuhkan bekas paku di tangannya? Kalau kita berbicara mengenai sanggup atau tidak, pastilah Tuhan Yesus itu sanggup untuk menyembuhkan bekas luka di tangannya. Tetapi tentu ada alasan mengapa Yesus tidak melakukannya. Kita baca dulu Alkitab kita. Mari kita perhatikan Yohanes 20 ayat 24, kita mulai ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi dari sini kita melihat ada seorang murid Tuhan Yesus itu yang gak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Iya, itu Thomas. Makanya Thomas mengatakan, kalau aku belum mencucukkan tanganku ke bekas paku dan belum mencucukkan jariku ke bekas lambungnya, Thomas mengatakan, saya tidak akan percaya. Di sini kita sudah melihat satu alasan. Alasan pertama, mengapa Tuhan Yesus tidak mau menyembuhkan bekas luka di tangannya, bekas paku itu adalah karena pada saat itu ada banyak orang, bukan hanya Thomas, ada banyak orang yang ragu apakah memang benar-benar Yesus itu bangkit. Karena ada opini yang dibangun saat itu adalah bahwa pada saat Yesus itu mati, dikuburkan, ada opini yang dibangun bahwa mayat Yesus itu dicuri. Jadi supaya menepis keraguan itu, makanya kemudian Yesus tetap memperlihatkan atau membuat tangannya tetap menjadi bolong bekas paku itu, dan lambungnya tetap menjadi ada bekas tusukan, supaya orang tahu bahwa ini loh bekas paku yang disalib itu. Jadi Tuhan Yesus mau membuktikan kepada orang-orang yang meragukannya bahwa tangan yang dipaku, bekas lubang yang ada di tangannya itu adalah bekas yang dipakukan di kayu salib. Artinya dengan adanya bekas lubang di tangan Yesus ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan orang bahwa mayat Yesus itu dicuri itu tidak benar. Artinya adalah bahwa Yesus membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan, dia benar-benar mati, dan dia berkuasa atas hidup dan mati, dan kemudian dia bangkit, dan kemudian dia membuat satu bukti secara fisik yang boleh meyakinkan orang bahwa memang
paku itu pernah menembus tangannya Yesus. Inilah salah satu alasan mengapa bekas paku itu tetap ada di tangan Yesus. Tapi menjadi pertanyaan kedua, apakah ketika bekas paku itu masih ada, apakah kemudian pada saat itu tangan Yesus mencucurkan darah? Kan tidak. Harusnya kalau ada bekas luka, ada bekas lubang, itu harusnya ada darah yang menetes atau ada bau busuk. Tapi itu tidak ada dicatat di Alkitab. Karena memang apa? Yesus sengaja membuat tangannya tetap menjadi bolong sampai ia naik ke sorga. Jadi dari sini kita bisa melihat, kalau Yesus saja bisa menyembuhkan banyak orang sakit, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, bahkan juga dia bisa membuat semua penyakit atau semua apapun itu bisa dia sembuhkan. Apalagi lah untuk menyembuhkan bekas luka di tangannya sendiri. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Yesus membiarkan tangannya luka itu ada di tangannya untuk menepis semua keraguan yang meragukan ketuhanannya Yesus. Salam, Tuhan Yesus memberkati.